Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang manusia yang paling bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Selain video ini, ada video-video lain di channel ini yang insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, kita akan mulai ya menjadi manusia yang paling bermanfaat. Rasulullah pernah ditanya, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, jawabannya adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Berarti untuk teman-teman sekitarnya, untuk orang lain. Itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Islam mengajarkan kita agar gemar memberikan manfaat kepada orang lain, karena orang yang menolong saudaranya akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Jadi, karena menjadi yang paling dicintai, sebaiknya kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Bisa menolong saudara, bisa menolong orang lain atau teman yang sedang kesusahan. Salah satu cara, ada beberapa cara yang bisa dianggap agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang pertama, bersedekah. Manfaat bersedekah yaitu yang pertama, menambah kekayaan dan keluasan rezeki. Yang kedua, menolak kemiskinan dan kesusahan. Ini salah satu cara menolong orang lain yang agar bermanfaat untuk sesama, yaitu bersatu bersedekah. Rasulullah bersabda, "Al-yadul ulya khairu minal yadi." Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Karena bersedekah dianggap kita sebagai tangan yang di atas ya nak. Tangan yang di bawah itu berarti yang menerima sedekah. Yang di atas di sini maksudnya adalah yang lebih tinggi, lebih mulia. Karena tadi dia yang memberikan sedekahnya atau dia yang berderma atau mempunyai sifat dermawan. Tangan di atas yang memberi, tangan yang di bawah yang meminta atau yang menerima. Jadi lebih baik yang mana? Lebih baik kita yang di atas. Itu cara bermanfaat untuk orang lain, dia bersedekah. Cara yang berikutnya, selain bersedekah adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Hadis tadi itu mempunyai keutamaan yang sangat tinggi, yang sangat baik bagi orang yang mempelajari Al-Quran. Bisa mempelajari cara membacanya dengan tajwid yang benar, bisa memahami kandungannya, dan bisa juga menghafalnya dengan baik, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Agar petunjuk dan kebaikan yang terkandung di dalamnya tersebar dan diamalkan oleh manusia. Jadi, jika teman-teman sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka jangan pernah malu untuk mengajarkan kepada orang lain. Bahkan, sebagian dari ulama mengatakan bahwa barang siapa mengikhlaskan niatnya,
dan selalu menyibukkan diri dengan mempelajari Al-Quran, sibuk mengaji, sibuk tadarus, kemudian mengajarkannya, maka termasuk ke dalam golongan para nabi alaihi salam. Pengikut para nabi alaihi salam yang setia. Ya, jadi teman-teman, jika sedang free time, menganggur, sebaiknya dipakai untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Cara ketiga bermanfaat kepada orang lain yaitu memberikan makanan. Khairukum man amat to'am. Sebaik-baik kalian adalah yang memberi makanan. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai muslim, jangan sampai membiarkan tetangga terdekat kita kelaparan. Atau bahkan saudara muslim yang lain sedang kelaparan. Yang lebih utama adalah keluarga kita, jangan sampai ada yang kelaparan. Makanya jika kita mempunyai rezeki lebih, sebaiknya kita memberi mereka makanan. Ya, karena itu sangat bermanfaat buat orang lain yang memang kelaparan, yang ada yang memang 3 hari belum makan karena belum mendapatkan rezeki untuk membeli makanan tersebut. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur karena di sekitar kita, umi abi kita sudah memperoleh rezeki yang banyak sehingga kita bisa memakan makanan yang enak dan nikmat. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam. Dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas, seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang jujur, untuk orang yang memberi makan orang lain, dan untuk orang yang senantiasa berpuasa, dan sholat malam hari di waktu manusia sedang tidur. Ya, jadi ada kamar-kamar di surga untuk 4 orang tersebut. Dan orang yang memberikan makan ini akan memperoleh kamar tersebut. Maka jangan bosan-bosan kita untuk tadi bersedekah, memberi makanan ke orang lain juga, termasuk sedekah ini. Yang berikutnya, membantu saudaranya dengan tenaga atau harta. Bukan hanya dengan harta saja kita membantu orang lain, tetapi dengan tenaga pun bisa bermanfaat kepada manusia. Ya, jika kita tidak bisa memiliki harta untuk membantu orang lain, maka kita membantu dengan tenaga. Jika tenaga tidak bisa, kita membantu dengan doa. Rasulullah bersabda tentang amalan yang dicintai Allah. Yang pertama, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Nah, jadi ketika kita berjalan untuk membantu saudara kita, itu lebih Allah cintai, lebih Rasul cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi di Arab sana. Apalagi tuh iktikafnya selama sebulan. Jadi lebih dicintai orang yang membantu saudaranya daripada beriktikaf. Amalan yang kedua yaitu engkau membantu seorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Jadi jika ada orang lain kesusahan membawa barangnya, teman-teman membantu menaikkan barang tersebut, maka itu dianggap sedekah. Dan itu dianggap sebagai membantu dengan tenaga. Ya, itu saja
penjelasan dari membantu saudaranya. Semoga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita akan memperoleh banyak hikmah, banyak saudara, banyak manfaat dari kita membantu orang lain. Kenapa kita harus membantu orang lain? Karena Allah akan membalas lebih berkali-kali lipat jika kita sudah membantu orang lain. Syukron, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.